Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar akuntansi 2, di mana hari ini saya akan membahas dua kasus atau tugas mandiri yang sudah kalian kerjakan di rumah dari seminggu yang lalu. Pada pertemuan hari ini metode pembelajaran kita masih online, ya, tapi dengan media yang berbeda. Untuk hari ini kita akan mencoba menggunakan media video yang tinggal kalian tonton. Oke, untuk mempersingkat waktu tuh maka untuk yang pertama saya akan membahas kasus yang pertama yang dimana dikerjakan oleh mahasiswa yang memiliki NIM dengan digit terakhir bernomor ganjil. Untuk kasus yang pertama, pada bulan Juli 2015 Tuan Arya di sana mendirikan usaha yang diberi nama dengan PT Cahaya Abadi. Adapun transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Di mana pada tanggal 1 Juli 2015 ya, Tuan Arya menyetorkan dananya ke rekening perusahaan sebesar 5 juta. Transaksi yang pertama ini silahkan Anda catat ke dalam jurnal penerimaan kas. Ya, jurnal penerimaan kas. Anda bisa lihat di sana, yaitu tanggal 1 rekening yang dikredit adalah modal, kasnya 5 juta, kemudian rekening lain-lainnya sebesar 5 juta. Berikutnya tanggal 5 menjual barang dagangan. Menjual barang dagangan kepada CV Manggala sebesar 1.700.000 dengan termin 2/10 N/30 yang bernomor faktur penjualan 01. Maka transaksi nomor 5 ini Anda catat di dalam jurnal penjualan. Kenapa jurnal penjualan? Karena transaksi tersebut terjadi secara kredit. Tanggal 5 rekening yang didebit sebesar rekening yang didebit yaitu CV Manggala dengan terminnya nomor fakturnya 1, refnya boleh dikosongkan, kemudian piutang dagang di debit dan penjualan di kredit sebesar 1.700.000. Tanggal berikutnya tanggal 8 yaitu membeli barang dagangan dari PT Saturnus sebesar 1.100.000 dengan termin sekian. Maka untuk tanggal 8 ini transaksi pembelian terjadi secara kredit, maka dicatat di dalam jurnal pembelian. Oke, jurnal pembelian dicatat dengan jurnal pembelian dengan tanggal 8, kemudian rekening dikredit adalah PT Saturnus di mana terminnya adalah sekian, refnya boleh dikosongkan, kemudian saldonya pembelian di debit dan utang dagang di kredit sebesar 1.100.000. Berikutnya tanggal 11 di mana menjual barang dagangan secara tunai sebesar 1.500. Menjual barang dagangan artinya perusahaan menerima uang dari hasil pendapatan penjualan barang dagang sebesar 1.500. Maka kita catat di dalam jurnal penerimaan kas. Ya, silakan Anda cari jurnal penerimaan kas. Ini pengeluaran jurnal penerimaan kas. Oke, ini ya, silakan dicatat tanggal 11 tadi ya. Penjualan tunai kasnya 1.500, kemudian penjualannya 1.500.000. Berikutnya tanggal 13 membayar utang. Oke ya, bayar utang pada PT Saturnus atas transaksi tanggal 8 Juli. Jadi ada kaitannya dengan tanggal 8 Juli. Di mana termin 3/15. Kira-kira dapat potongan nggak? Maka Anda bisa catat di dalam membayar utang. Karena membayar utang maka pengeluaran kas nanti kita lihat. Pengeluaran kas, oke, tanggal 13. Ini ya tanggal 13. Oke, sebentar, ini tanggal 13. PT Saturnus 1.100.000 utang dagangnya membayar utang dagangnya di debit. Kemudian kasnya di kredit nih. Ya, kasnya di kredit. Jadi yang ini di debit, yang kas potongan itu ada di kredit. Sebesar yang dikasihnya 1.067.000 dan potongan pembelian 33.000 dari mana? Dari hasil perhitungan. Lihat tadi terminnya. Berapa utangnya tanggal 8? 1.100 dapat potongan 3%, 1.300, 1.100 dikali dengan 3% itulah potongan harganya sebesar 33.000. Selanjutnya tanggal 14. Tanggal 14 kita lihat tanggal 14 menerima pembayaran dari CV Manggala tanggal 5 Juli. Menerima pembayaran artinya kita menerima uang. Menerima uang maka dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Lihat penerimaan kas. Tanggal 14 kita dapat pembayaran dari CV Manggala sebesar berapa? 1.600.000. Kenapa 1.600 bukan 1.700.000? Karena mendapatkan CV Manggala ini kita memberikan yang namanya potongan penjualan. Lihat terminnya nanti ya. Nah, berikutnya
Tanggal 18 membayar listrik. Bayar listrik artinya kita mengeluarkan uang sebesar 650.000, maka dicatat di dalam jurnal pengeluaran dan pengeluaran kas. Bayar listrik, kita lihat bayar listrik tanggal 18, beban listrik, air dan telepon sebesar 650.000, rekening lain-lain pada kas. Berikutnya adalah tanggal 20. Oke, tanggal 20 di sana menjual barang dagangan lagi kepada FA Raja Wali sebesar 1.600 dengan termin sekian. Menjual barang dagangan secara kredit, maka dicatat di dalam jurnal penjualan. Kita lihat jurnal penjualan. Nah, ini jurnal penjualan tanggal 20 Raja Wali, termin nomor fakturnya 2, jurnal saldonya 1.600.000. Berikutnya tanggal 21 membeli barang dagangan dari PT Barata 1250 dengan termin, artinya pembelian secara maka dicatat di dalam jurnal pembelian. Kita lihat jurnal pembelian 21 PT Barata 3/15, saldonya 1.250.000. Nah, berikutnya tanggal 23 membayar asuransi. Ingat ya, bayar maka mengeluarkan uang sebesar 1.200.000. Maka dicatat di dalam jurnal pengeluaran kas sebesar 1.200.000. Berikutnya tanggal 24 mengembalikan barang. Mengembalikan barang nih, retur nih, ada kaitannya dengan tanggal 21. Tanggal 21 kita beli barang, kemudian kita balikan sebesar 350.000, maka dicatat di dalam, karena ini bukan termasuk dalam pembelian, penjualan secara kredit maupun menerima uang maupun mengeluarkan kas, maka dimasukkan ke dalam yang namanya jurnal umum. Maka jurnalnya adalah utang dagang pada retur pembelian. Hutangnya berkurang, retur pembeliannya bertambah sebesar 350 kepada PT Barata. Berikutnya tanggal 25 terjadi penjualan barang. Ya, penjualan barang dagangan secara tunai 1.800, menjual barang. Nanti kita menerima uang sebesar 1.800, dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Nah, kita lihat jurnal penerimaan kas. Penjualan tunai 1.800 di kas, kemudian penjualannya 1.800 juga di kredit. Nah, berikutnya tanggal 27 di mana menerima barang dagangan yang dikembalikan dari Raja Wali. Jadi tanggal 20 kan kita jual ya, kemudian dibalikin lagi sama Raja Wali 400.000. Makanya retur juga, karena retur maka dicatat di dalam jurnal umum seperti yang sebelumnya. Maka kita lihat jurnal umumnya, retur penjualan pada piutang dagang, di mana retur penjualannya bertambah, piutang dagangnya berkurang sebesar 400.000 kepada FA Raja Wali. Berikutnya tanggal 30. Nah, tanggal 30 membayar utang kepada PT Barata sebesar tanggal 21. PT Barata tanggal 21. Ingat, tanggal 21 ada kaitannya dengan tanggal 24, ada kaitannya dengan tanggal 30. Sekarang kita lihat membayar utang, maka jurnalnya pengeluaran kas. Nah, ingat ya, bayar utang, pengeluaran kas. Kita lihat tanggal 30 PT Barata jumlah sisa utangnya kata dari retur ya, maka sisanya menjadi 900.000 saja. Berapa bayarnya? Karena mendapatkan potongan, maka bayarnya hanya 873.000 dengan potongan 27.000. Jadi kita yang nerima ya, jadi kita mengeluarin uangnya itu hanya 873.000. Berikut terakhir tanggal 31 di sana membayar gaji karyawan, maka kita melakukan pengeluaran kas. Karena pengeluaran kas, maka dicatat di dalam pengeluaran kas sebesar 1.500. Kita lihat. Oke, beban gaji sebesar 1.700.000.